Tahukah kamu, dalam pengembangan fitofarmaka, uji praklinik menggunakan hewan seperti tikus masih menjadi langkah penting sebelum obat diuji pada manusia. Namun, uji hewan tidak boleh sembarangan, harus mengikuti prinsip etika dan regulasi internasional. Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan uji praklinik menggunakan model hewan tikus. Namun, sebelum memulai penelitian, perusahaan harus mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan untuk mendapatkan persetujuan. Pada tahap ini, prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji praklinik ini adalah 3R, Replacement, Reduction, Refinement. Pertama, replacement. Peneliti harus mempertimbangkan apakah uji non-hewan seperti sel, organ on chip, atau simulasi komputer dapat menggantikan hewan. Kedua, reduction. Jumlah tikus harus dihitung secara statistik, agar tidak berlebihan. Ketiga, refinement. Semua prosedur harus meminimalkan rasa sakit, stres, dan ketidaknyamanan hewan. Karena itu, sebelum riset dimulai, wajib mengajukan protokol ke Komite Etika Hewan. Proposal ini harus memenuhi pedoman internasional terbaru, termasuk RIVE Guidelines 2.0/2020, pedoman desain dan pelaporan studi hewan yang transparan dan dapat direplikasi H Guidance M3R2 dan S7HS7B, pedoman keamanan obat sebelum masuk uji klinik manusia OECD, Principles of Good Laboratory Practice GLP, standar laboratorium internasional agar penelitian valid dan terkontrol, regulasi nasional perlindungan hewan, penelitian sesuai negara tempat riset dilakukan. Sebelum pengajuan ke Komite Etika, tim peneliti harus menyiapkan beberapa hal penting. Pertama, dokumen protokol penelitian yang lengkap, judul, latar belakang, hipotesis, tujuan spesifik, rasional penggunaan model tikus, rancangan eksperimen, grup perlakuan, dosis, rute pemberian, frekuensi, jadwal pengukuran, perhitungan jumlah hewan dengan metodologi statistik, power analysis, dan justifikasi ukuran sampel. Kedua, justifikasi 3R, replacement, reduction, refinement. Ketiga, rencana kesejahteraan hewan, kondisi housing, enrichment, aklimatisasi, suhu atau kelembaban, pencahayaan, makanan atau mineral, personel yang merawat, dan jadwal monitoring harian. Keempat, prosedur anestesia, analgesia, euthanasia, dan humane endpoints. Kelima, rencana monitoring dan catatan data. Keenam, kualifikasi personel. Ketujuh, aspek biosafety dan keamanan obat. Kedelapan, rencana manajemen risiko dan mitigasi. Kesembilan, anggaran dan timeline. Kesepuluh, lampiran dan dukungan literatur. Kesebelas, rencana reporting dan transparansi. Dengan mematuhi prinsip 3R dan pedoman internasional seperti RIVE, H, dan OECD, uji praklinik bukan hanya sekadar memenuhi syarat regulasi, tetapi juga memastikan bahwa riset dilakukan secara bermoral, bertanggung jawab, dan ilmiah.